welcome to Fun Science. Terus sekarang kita mau ngapain nih? Lihat gak perbedaannya? Lihat sih. Nah, setelah kamu udah lihat, kamu tahu nggak perbedaannya apa? Fun Science. Li, lo lagi ngapain sih? Nih, aku lagi jadi detektif. Hah, jadi detektif? Mau jadi detektif kamu nanti gede? Tadi soalnya kemarin malam aku lagi nonton detektif. Seru tau gak sih, keren-keren juga orang-orangnya. Oh alah, kirain kamu mau jadi detektif. Siapa tahu kan? Iya, tapi keren sih. Jadi aku lagi niru hari ini. Tapi hari ini aku bakalan ngajak kamu buat membahas tentang kaca pembesar. Wah, boleh banget tuh. Tapi sebelum itu kita sapa friends dulu yuk. Boleh, boleh. Hi friends, welcome to Fun Science. Bersama aku Brenda Dan aku Alejandra. di acara kesayangan kita yang pastinya akan membahas ilmu pengetahuan yang super fun. Bener banget nih. Nah, friends, aku punya pertanyaan. Kalau misalnya kaca pembesar ini punya sifat khusus, apakah friends tahu tentang itu? Coba kita lihat jawaban-jawaban dari friends dulu ya. Boleh? Yuk. Nah, aku punya pertanyaan buat kamu. Boleh dibaca dulu. Jadi, pertanyaannya adalah apa 3 sifat bayangan dari kaca pembesar atau magnifying glass? Dari jawaban ini, satu baris itu cuman ada 1 jawaban yang benar. Jadi total ada 3 ya. Silakan. Sama pasti yang paling terlihat itu sudah terbesar. Iya, karena kaca pembesar. Pembesar. Salah satu, ini harusnya Maya. Karena dia nggak seperti aslinya, itu maksudnya. Fogging ya ini. Ya, karena dia jadi diperbesar gitu kan. Oh iya. Let's go. Objek ini sepertinya Maya benar. Benar jawabannya. Semuanya benar. Good. Let's go. Kayaknya iya deh. Ya, jawabannya benar semua. Nice. Oh, jadi itu sifat-sifat dari kaca pembesar. Aku baru tahu loh. Bener banget nih. Nah, itu adalah sebabnya kenapa ocok itu bisa membesar. Oh gitu. Terus sekarang kita mau ngapain nih? Nah, aku udah siapin kaca pembesar, senter, dan juga kertas berwarna hitam. Ntar Wow. kita akan membedakan, jadi memakai kaca pembesar dan tanpa memakai kaca pembesar. Yuk kita coba. Jadi kamu harus nyalain senter dulu, sentuh ke sini, situ ntar kamu lihat deh. Nah, kamu kan udah center, kamu lihat cahayanya kayak gimana. Mau hafalin aja. Nah, sekarang kita lihat pakai ini. Lihat gak perbedaannya? Lihat sih. Nah, setelah kamu udah lihat, kamu tahu nggak perbedaannya apa? Kalau dari penglihatan aku sih ya, kalau misalnya tadi dia nggak pakai kaca pembesar, cahayanya tuh kelihatan lebih menyebar. Tapi kalau sedangkan dia pakai kaca pembesar, cahayanya tuh kayak menciut gitu loh. Bener banget nih. Nah, untuk penjelasan berikutnya kamu tahu dong kita harus tanya ke siapa? Tahu dong. Jelasin dong. Halo friends, begini penjelasannya. Pada dasarnya, lensa cembung membelokkan atau membiaskan sinar cahaya. Cahaya yang dibelokkan tersebut akan berkumpul dan menyatu dalam satu titik. Namun sebenarnya, ketika cahaya melewati lensa, cahaya bergerak ke arah yang sama dan terpisah jarak pada setiap titik tertentu. Barulah saat melewati lensa cembung kaca pembesar, sinar cahaya menuju ke titik yang sama. Itulah mengapa dalam percobaan tadi, cahaya dari senter yang diberi kaca pembesar terlihat lebih terkumpul dibandingkan cahaya yang langsung. Oh, ternyata gitu ya, Prof. Thank you banget nih, Prof, untuk penjelasannya. Thanks juga ya, Prof. Nah, mendingan kita lanjut ke percobaan berikutnya. Ayo? Boleh? Oke.
Friends, kaca pembesar atau loop adalah lensa positif atau lensa cembung yang biasa digunakan untuk melihat benda-benda berukuran kecil. Kaca pembesar berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina mata. Titik fokus suatu loop menentukan perbesaran yang dihasilkan. Itulah sebabnya kaca pembesar banyak digunakan untuk membaca dan melihat tulisan-tulisan kecil. Loop banyak juga digunakan oleh tukang reparasi yang perlu untuk melihat bagian-bagian kecil. Selain itu, kaca pembesar identik sebagai ikon dari detektif. Ada beberapa sifat yang dimiliki kaca pembesar, yakni maya, tegak, dan diperbesar. Biasanya, loop terpasang dengan tangkai agar mudah digenggam. Ada pula bingkai loop yang digunakan untuk meletakkan lensa cembung sekaligus menghubungkan tangkai loop dengan lensa cembung. Nah, Brenda, tahu nggak sih kalau misalnya kaca pembesar ini bisa membuat tulisan-tulisan ini menjadi besar? Nih, lihat deh. Oh iya, aku paham. Pantesan kenapa detektif itu kalau lagi kayak menelusuri atau meneliti, dia tuh biasa pakai kaca pembesar loh. Bener banget nih. Nah, tahu nggak sih itu gara-gara apa? Kenapa tuh? Gara-gara sifat-sifat yang tadi kita udah bahas. Oh alah, tapi aku punya pertanyaan nih buat kamu. Apa? Ada nggak sih kehebatan dari kaca pembesar ini selain dari sifat-sifat yang tadi kita udah bahas? Sebenarnya itu ada, tapi kita harus lihat video yang satu ini dulu nih. Apa tuh? Yuk kita lihat. Yuk. Itu dia. Hah, kok bisa? Nah, aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya kaca besar ini bukan cuma bisa memecahkan balon, tapi juga bisa membakar sesuatu. Penasaran kan? Keren sih kedengarannya. Penasaran? Ayo kita coba di luar yuk. Yuk. Ih, keren ya, tadi bisa kayak kebakar gitu. Bener banget nih. Nah, tapi sebelum itu kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Profesor Science, oke? Oke, Prof, pertanyaannya dong. Sesuai percobaan tadi, mana pernyataan yang tidak tepat? A. Volume kaca pembesar berpengaruh. B. Cahaya terfokus pada suatu titik. C. Panas yang dihasilkan fokus berintensitas tinggi. Aku udah dapet tahu jawabannya. deh. Kalau aku sih A ya. Aku juga A. Karena kayak volumenya itu nggak terlalu ngaruh gitu untuk membakar sesuatu. Menurut Iya. aku gitu. Sama, volume kaca pembesar itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu sebenarnya titiknya, titik intensitas cahayanya. Benar. Makanya kenapa kalau menurut pemahaman aku, kenapa kalau kaca pembesar terus diarahin ke cahaya matahari, terus kita arahin nih misalnya contohnya ke daun gitu, dan daun yang terkena sinar matahari pantulan dari si kaca pembesar itu dia yang akan terbakar, bukan bagian sampingnya gitu. Jadi apa nih Prof jawabannya? Jawabannya adalah A. Volume kaca pembesar berpengaruh. Oh, ternyata itu jawabannya, Prof. Gimana penjelasannya, Prof? Dalam percobaan tadi, kaca pembesar dapat membuat korek api terbakar. Hal tersebut disebabkan adanya cahaya yang melewati kaca pembesar. Lensa cembung pada kaca pembesar akan membelokkan cahaya atau sinar sejajar dan menyatukannya. Cahaya tersebut akan memantulkan bayangan ke mata yang bersifat maya pada retina mata kita. Bayangan maya akan tampak lebih besar dibandingkan bayangan nyata. Lensa tersebut memusatkan energi panas pada satu titik sehingga benda terbakar dengan mudah. Tentunya, panas yang dihasilkan berintensitas tinggi sehingga korek api dapat terbakar. Thank you banget nih, Prof, untuk penjelasannya. Thanks ya Prof. Oh iya Le, aku penasaran deh. Sebenarnya kan dari tadi kita udah percobaan pakai kaca pembesar nih, tapi ini kan kamu beli ya. Nah, aku penasaran, kaca pembesar itu bisa nggak sih dibuat sendiri? Bisa. Nah, kebetulan banget nih, habis ini kita akan membuat prakarya yang besar tentang kaca pembesar dan juga itu sangat sederhana loh. Wah, kira-kira kayak apa ya friends? Friends pasti juga penasaran kan? Bener banget nih, let's go! Let's go!
kaca pembesarnya. Wih, keren. Walaupun sederhana, tapi fungsinya tetap sama ya? Bener banget nih, friends, kalau misalnya mau coba boleh loh cobain di rumah, soalnya gampang banget nih, cuma pakai plastik doang. Bener banget, jangan lupa cobain ya. Makanya saksikan terus Fun Science bersama aku Brenda dan aku Alendra. See you next time, guys.